Selain Gunung Annapurna, yang paling terkenal dari Nepal adalah puncak Everest-nya. Setelah sebelumnya saya menikmati pegunungan Himalaya dengan cara yang mudah, kali ini saya akan menikmatinya dengan cara trekking dan bermalam di Everest Base Camp. Dari Everest Base Camp, bangun-bangun langsung disambut sama salju yang tebal. Semalam saya tidur, salju belum setebal ini, dan ini udaranya super dingin di sini. Tapi nampaknya belum banyak aktivitas, karena biasanya orang beraktivitas tuh mulai dari jam 8 di base camp ini. Jadi saya mau lihat-lihat dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan petualang lainnya, tim Jejak Petualang mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan malam di Everest Base Camp, merasakan kehidupan sehari-hari para tim ekspedisi yang bersiap-siap menuju ke puncak tertinggi dunia. Suhu dingin menjadi salah satu tantangan yang harus saya hadapi saat menginap di Everest Base Camp. Berada di sekeliling glasier membuat cuaca 2 kali lipat lebih ekstrim dibandingkan daerah lainnya di sepanjang jalur pendakian. Susah banget buat saya buat ngomong lancar soalnya bibir saya juga beku. Tapi lihat tuh di depan saya, semua tendanya udah sama kayak gunung, bersalju. Mayusan? Really? Okay. Saya tanya sama penjaga tendanya semalam itu suhunya berapa? Katanya -10. Ini padahal udah masuk musim panas. Kebayang nggak kalau lagi musim dingin bisa sampai -30? Meskipun dingin, namun cuaca pagi ini sangat cerah. Gugusan pegunungan Himalaya membuat saya terpukau dan terpesona. Setiap tahun, posisi Everest Base Camp selalu berpindah, mengikuti posisi glasier. Biasanya tim ekspedisi mendirikan tenda di atas es yang benar-benar keras agar keamanannya terjamin. Tenda saya menginap berada di tempat terjauh dari pintu gerbang Everest Base Camp. Panjang Everest Base Camp kurang lebih 3 km. Terdapat lebih dari 20 operator yang sedang bersiap-siap memulai ekspedisinya. Tuh, kalau dilihat udah banyak banget tenda-tenda dari seluruh operator ekspedisi yang ada di Nepal. Tapi masih sepi, karena ini baru aja mulai persiapan dimulainya musim pendakian ke Everest. Jadi mereka lagi siap-siapin peralatan, logistik. 2 minggu lagi baru deh pendaki dari seluruh dunia datang memenuhi seluruh tenda-tenda yang ada di sini. Selain tenda tidur, terdapat tenda makan, tenda dapur, dan tenda kontrol untuk memantau para pendaki. It's really cold last night. Yeah. Nah, di sini lebih hangat sedikit. Nah, ini adalah dining room. Jadi tempat semua orang berkumpul untuk makan, untuk bersantai, dan suhunya di sini juga lebih hangat dibanding di luar. Kalau lagi dingin begini melakukan semuanya tuh 2 kali lipat lebih susah. Bibir beku, jari-jari beku, semuanya beku. Otak saya juga mau mikir untuk ngomong susah karena kedinginan. Untuk itu, saya dan tim harus terus melakukan aktivitas agar tubuh terasa lebih hangat. Satu operator ekspedisi bisa membawa hingga 20 orang pendaki pada setiap musim pendakian. Biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke puncak pun tidak tanggung-tanggung, dimulai dari $40.000 atau setara dengan 500 juta rupiah, hingga miliaran rupiah. Tak heran, karena operator tim ekspedisi harus mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari logistik hingga tim rescue ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
So all the people who wants to climb the Mount Everest have to go here first. Tenzing Norgay. Ya, Tenzing Norgay also? Oh, oke. Jadi semuanya yang mau ke puncak Everest harus lewat sini, termasuk Tenzing Norgay and also Sir Edmund Hillary. Edmund, yeah. Semuanya dari sini. So, how long will you stay in Everest Base Camp? Almost 2 months. In this cold weather, 2 months staying in here? Yeah. Saya nggak kebayang sih. Jadi semuanya yang di sini, Sherpanya, operatornya, project manajernya, semuanya akan tinggal selama 2 bulan, memastikan klien mereka bisa naik dan juga turun dengan selamat. Fasilitas selama di base camp harus benar-benar mumpuni untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pendaki. Tak hanya tenda, namun makanan juga harus dihitung gizi dan kalorinya agar pendaki tetap terjaga staminanya. Buang air juga mereka lakukan di sini. Nah itu toiletnya, bentuknya seperti itu, kecil tendanya. Nah di bawahnya ada drum kecil, jadi kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar, semuanya langsung masuknya ke drum itu. Seminggu sekali akan ada yak yang ngambil dan dibawa ke tempat pembuangan di Tank Buche. Pendakian menuju ke Everest dari Everest Base Camp masih harus melalui proses yang panjang. Ketika pendaki tiba di Everest Base Camp, mereka akan menginap di base camp selama 5 malam untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin dan juga ketinggian. Semoga suatu saat nanti, saya ataupun tim jejak petualang lainnya ada yang berhasil menginjakan kakinya dan mengibarkan merah putih di puncak Everest. Dengan diikatnya bendera jejak petualang, itu tandanya berakhir juga perjalanan tim jejak petualang menuju ke Everest Base Camp. Totalnya ada 9 hari perjalanan non-stop yang luar biasa pengalamannya. Tapi buat Rani, gunung di Indonesia, gunung di Himalaya, sama-sama yang ngajarin tentang kerja keras dan juga semangat. Semoga teman-teman bisa ikut juga ngerasain perjuangan kami di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.